Bikin minuman lama bener sih, Mbak. Bikinnya cepet, Ras. Ngupingnya yang lama. Idih, nguping. Nggak boleh loh. Siapa bilang nggak boleh? Pembicaraan dilakukan di tempat terbuka kok. Apa sih yang mereka omongkan? Tadi pakai bilang, idih. Sekarang pengen tahu. Nggak konsekuen, Ras. Biarin nggak konsekuen. Orang pengen tahu kok. Halo? Sinta? Ada, Tante? Sebentar saya panggilkan Mama. Ma, ada telepon dari Tante Titi. Sebentar saya tinggal. Silakan, Tante. Kedua orang tuamu sudah melamar gadis calon istrimu. Tanggal pernikahan sudah ditentukan. Lalu apa lagi yang jadi masalah? Kami sampai sekarang belum mencetak undangan, Om. Kenapa? Apa perlu saya bikinkan desain kartu undangan yang lain dari yang lain? Gampang itu. Bukan masalah itu, Om. Kami belum mencetak undangan karena saya belum bisa memastikan gedung yang akan kami pakai buat resepsi perkawinan. Apa begitu sulit untuk memastikan? Iya. Semua gedung sudah di-booking orang. Tidak, Om. Lalu? Keluarga calon istri saya minta supaya resepsi dilangsungkan di gedung mewah dengan hidangan dari catering yang tergolong mahal. Calon istrimu juga mendukung keinginan keluarganya itu. Mula-mula tidak, Om. Karena dia tahu betul dana yang saya punyai pas-pasan. Tapi karena pengaruh dan desakan dari keluarganya, akhirnya dia tidak bisa berbuat lain kecuali menyetujui kemauan keluarganya itu, Om. Kamu sendiri bagaimana? Saya inginnya sederhana saja, Om. Sesuai dengan dana yang saya punyai. Dan ini sudah saya kemukakan kepada calon istri saya. Dan calon istri saya pun sudah menyampaikan kepada keluarganya. Tapi mereka tidak mau tahu. Tetap menghendaki pesta dilangsungkan di gedung mewah. Silakan. Sekarang bagaimana sikapmu menghadapi tuntutan yang memojokkan ini? Saya tidak bisa berbuat lain. Saya terpaksa memenuhi tuntutan keluarga calon istri saya itu, Om. Kalau ingin pernikahan tetap dilangsungkan. Caranya? Terus terang saja, Om. Saya membutuhkan waktu cukup lama untuk mengambil keputusan datang kemari. Saya sudah tidak menemukan cara lain kecuali datang ke Om dan Tante Satrio untuk meminjam uang. Saya butuh 5 juta, Om. Enak aja. Saya tidak akan berbohong dengan mengatakan bahwa saya tidak punya uang sejumlah itu. Saya punya di bank. Tetapi saya tidak mungkin meminjamkan uang tersebut kepadamu, No. Uang tersebut untuk keperluan hidup kami sekeluarga. Ya, saya paham, Om. Tapi kepada siapa lagi saya bisa minta pertolongan kecuali kepada Om dan Tante Satrio? Kamu tidak perlu minta pertolongan siapa-siapa. Kamu harus berani menentukan sikap terhadap keinginan keluarga calon istrimu. Ketegasan sikap diperlukan pada saat-saat hendak memasuki gerbang perkawinan. Dan lagi tidak baik memasuki perkawinan dengan membawa hutang.
ini akan menjadi beban bagi hidup kalian berdua yang seharusnya dijalani dengan kemesraan dan kebahagiaan. Kalian akan merasa dikejar-kejar hutang yang harus kalian lunasi. Sementara rumah tangga baru yang kalian bina membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan kalau saya tidak salah, kamu masih harus membantu ibumu setiap bulan. Dan menanggung biaya sekolah adik-adikmu kan? Betul, Om. Berat banget. Mungkin ucapanku maupun ucapan tantemu ini terasa pahit dan terlalu berterus terang. Tetapi kami ingin membuka dan menjernihkan pikiranmu, supaya tidak ada penyesalan di kelak kemudian hari. Bikin minuman lama bener sih, Mbak. Bikinnya cepet, Ras. Ngupingnya yang lama. Idih, nguping. Nggak boleh loh. Siapa bilang nggak boleh? Pembicaraan dilakukan di tempat terbuka kok. Apa sih yang mereka omongkan? Tadi pakai bilang, idih. Sekarang pengen tahu. Nggak konsekuen, Ras. Biarin nggak konsekuen. Orang pengen tahu kok. Mas Warno mau kawin, tapi uangnya pas-pasan. Keluarga calon istrinya pengennya pesta besar-besaran di gedung mewah. Sekarang dia kesini mau pinjam uang 5 juta. Bapak dan Mama mau meminjami? Ya enggak dong, nggak mendidik itu namanya. Sama saja dengan kamu sekarang, Ras. Bikin pesta perpisahan maunya yang mewah-mewah. Bukan aku yang mau, anak-anak itu, Mbak. Nih daftar iurannya. Tiap anak iurannya 5.000 ya, Ras? Iya. Nggak klop hitungannya. Anaknya 42 orang. Jumlah uangnya kok cuma 195.000? Yang 3 orang kita bebaskan bayar iuran, Mbak. Mereka anak orang kurang mampu. Bagus. Begitu dong anak muda. Ada solidaritas teman. Rencananya mau bikin pesta apa? Anak-anak pingin pesta taman. Di mana? Di pekarangan kita. Di sini. Iya. Sudah minta izin Bapak dan Mama? Belum, tapi pasti diizinkan. Ya jelas. Tapi tetap minta izin. Ada yang namanya sopan santun, Ras. Tahu. Kita kan diajarkan sopan santun sejak kecil di rumah ini. Cuma mengingatkan, Neng. Galak banget sih. Mentang-mentang sudah mau jadi pelajar SMA. Iya dong. Kalau nggak galak sekali-sekali, dianggap anak kecil terus. Oke, Neng. Sekarang apa yang mau dihidangkan? Kue-kue dan minuman saja atau pakai makan nasi? Mereka minta pakai makan nasi, kue-kue, minuman, buah dan puding. Gila. Uang segitu mintanya macem-macem. Macam-macam kan bisa saja, Mbak, asal kualitasnya sederhana. Memang bisa sih. Asal pudingnya jangan minta puding karamel. Buahnya jangan minta jeruk atau semangka. Gak bisa. Paling-paling ya pisang. Itu pun pisangnya kecil-kecil, busuk lagi. Pisang juga nggak apa-apa. Minumnya air es. Bagus. Lauk pauknya jangan minta sop kepiting loh. Enggak, mana cukup uangnya. Siapa? Aku. Masuk. Lagi apa sih? Dari tadi di kamar saja.
Lagi nyukup-nyukupin duit buat pesta perpisahan kelasnya si Laras. Aku juga mau minta saran, Mbak. Kelasnya juga merencanakan bikin pesta perpisahan. Aku ditunjuk jadi ketua panitianya. Kita ngomong di luar deh. Di sini sumpah. Ya ampun. Belum juga pulang tamunya. Ya belum pulang kalau belum berhasil. Gawat dong. Ada urusan apa sih Mas Warno itu? Panjang ceritanya. Aku mesti memberi saran apa? Kami mau bikin pesta perpisahan. Tapi nggak mau di rumah. Nggak bebas. Kita mau sewa villa di puncak. Laga, mahal dong biayanya. Sabar, Ras, sabar. Kita dengar saja dulu. Terus, Ruth? Kami mau nginap 2 malam di sana. Pokoknya bersenang-senang lah. Makannya? Malam pertama, kita pengennya makan kambing guling. Lalu malam kedua, pengennya sih makan ala Amerika. Bikin hamburger, hotdog, ayam goreng, dan sebangsanya itu. Semuanya berapa orang? Sekitar 40 orang. Naik apa ke sana? Charter bis. Satu villa nggak cukup buat 40 orang, Ruth. Kita rencananya sewa 4 villa, Ras. Nah, sekarang aku perlu bantuan ngitung nih. Buat acara yang saya sebutkan tadi, kira-kira pantasnya tiap orang dipungut iuran berapa, Mbak? Yuk kita hitung. Sewa bis ya? Sewa bis 2 hari. Sewa 4 buah villa kali 2 malam. 800.000. Kambing guling 2 ekor 300.000. 100.000. Hamburger, hotdog, ayam goreng untuk 40 orang. Tukang masaknya siapa? Ada. Tukang masak ibunya teman saya. Ada 2 orang. Mereka dibayar. Iya dong. Hitung semuanya. Besar banget jumlahnya. Sekarang jumlahkan itu dibagi 40. Jadi ketahuan berapa puluh ribu yang harus dibayar masing-masing anak. Gila. Banyak banget. Berapa satu orang? Biar aku dan Laras tahu. Gila. Tiap orang 60.000. Katanya mau bersenang-senang. Kalau mau bersenang-senang, ya harus mau keluar duit dong. Contoh rencana pesta perpisahan kami. Tiap orang cuma ditarik iuran Rp5.000. Jangan disamakan, lain dong. Kita kan mau jadi mahasiswa. Siswa nih. Perpindahan dari siswa sekolah menengah ke mahasiswa perguruan tinggi itu harus dipestakan besar-besaran. Pesta besar, uangnya juga harus besar, Ruth. Tapi kalau nggak sanggup ya nggak usah besar-besaran. Biasa-biasa saja lah. Aku sih mau saja, tapi teman-temanku mintanya besar-besaran. Kalau begitu bawa perincian itu kepada teman-temanmu. Musyawarahkan.